Namun jika bersyahadat, seperti banyak orang-orang yang di sekitar kita bersyahadat dan bangga dengan KTP-nya Muslim, walakin mada, mereka tidak mau sholat, maka mereka tidak mendirikan keislaman di dalam kehidupannya. Maka as-shalah perkara yang paling penting. Fahada dalil ala al-aham fal-aham. Falahada ju'ila al-kufur minal amal tarkus shalah. Kama sabata fi Muslim an Jabir bin Abdullah wa kadzalika fi haditsin akhar an ashabi Nabi au kadzalika fi haditsin akhar qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an Buraidah fa inal ahd alladhi bainana wa bainahum ay bainal muslim bainal muslim wa hum kuffar wa musyrik as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Hadis dari Muslim dari Jabir dan hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Buraidah. Idan kilahuma bimakna wahid. Apa maknanya? Bahwa amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan seorang kafir adalah meninggalkan sholat. Maka meninggalkan sholat adalah perkara yang sangat besar dosanya. Dan bahkan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya disebutkan oleh rajulin min ashabin Nabi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat salatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Jika sempurna salatnya maka sempurna amalannya. Diterima amalan-amalannya dan dimasukkan kepada amalan yang lainnya dari zakah, dari puasa jika salat terpenuhi. Lalu kalau salatnya bolong, wa in lam yakun atammaha, qala Allahu jalla wa ala unduru hal tajiduna li abdi min tatawwu fatukamilu biha faridotah. Maka lihat jika ada yang bolong-bolong dari kewajiban kepada sunnah-sunnah, maka yang sunnah-sunnah ini akan menutupi dari kewajiban-kewajiban yang bolong tadi. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dari jalan Hamad ibnu Salamah anil Azraq ibnu Qais an Yahya ibnu Ya'mur an rajulin min ashabin Nabi, maka sanadnya sahih dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka disinilah kepentingan dari salat, dalil ala anna al-aham minal aham. Summa ba'da shalah mada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inhum ata'u lidzalik fa'limhum anallaha iftarada alaihim shadaqata tukhadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Idan ba'da dzalik al-aham fal aham membayar zakat. Fa idza qila lana limada ba'da shalah laisa as-siyam fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyin al-wajibat mimma yata'allaq bi al-muslimin, yang berhubungan dengan ibad. Ba'da shalah bainahu bain rabbih kadzalika bainahu wa bainal ibad. Wa syurutu zakah huna madza tukhadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Harus zakat diambil dari orang yang mampu. Idan kami selina fuqara. Uang kita di bank, kalau di tanggal-tanggal muda mungkin ada 7 juta, kita ngaku saja. Dari kiriman saudara-saudara kita 6 juta. Ustadz beras habis, Ustadz token habis, Ustadz kuota habis, Ustadz apalagi belanja lauk pauk setiap hari Kamis besok. Wah, besok keluar uang banyak. Maka di akhir bulan mungkin 500, mungkin 4 baleh ribu atau tambah atau kurang, maka
Apakah ada zakat bagi kita? Tidak ada zakat. Namun bagi mereka miliarder, jutawan, the rich man, setiap hari masuk uang 5 juta, 3 juta. Dan ATM mereka terus menumpuk. Dari tahun pertama 1,5 M. Di tahun yang kedua 1,5 M masuk kepada 3,5 M. Dan masuk tahun yang berikutnya menjadi 5,5 M. Maka di sini wajib zakat. Karena haul setiap tahun terus dalam keadaan di atas rata-rata. Di atas dari jumlah yang telah dihitung nisab 40 juta. Maka jika ada orang 40 juta terus uangnya seperti itu, 40 juta usahanya, tahun ini 40 juta, besok dihitung setahun 80 juta, wajib zakat. Namun bagi kita di awal bulan 5 juta, 7 juta atau kurang atau lebih, di akhir bulan 700. Maka di sini dapatkah zakat kita setiap tahun seperti itu? Tidak ada zakat. Maka zakat di sini tukhadu min agniyaihim faturaddu min fuqaraihim. Sekarang saya mau nanya, apakah pajak sama dengan zakat? Orang bijak bayar pajak? Beda tidak? Beda. Dia pekerja dari pekerja pembersih WC dalam suatu kantor. Maka berapa gaji dia? Misalnya 2 juta, alhamdulillah, untuk makan dan minum pas 1 bulan, anak sekolah dan sebagainya. Kemudian mau gajian 2 juta, ntar dulu pajaknya Pak, disunat pajak berapa persen? Maka ini zakat atau bukan? Bukan. Zakat tukhadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diputar, diambil dari orang kaya, disimpan, dikeluarkan kepada orang miskin, maka terjadilah kesejahteraan. Alhamdulillah. Di sini perbedaan antara zakat dengan yang dikatakan zakat dan pajak berbeda. Kemudian setelah itu, dari aham minal aham, dari most important to the important juga setelah sholat dan bayar zakat. Apa itu? Setelah mereka mengetahui tentang keadaan zakat, dia itu wajib dan mereka telah membayarnya dan sebagian memahaminya. Fa iyaka wa qaraima amwalihim. Apa makna qaraima amwalihim? Awas kamu wahai petugas zakat. Jangan mentang-mentang kamu ambil ditugaskan zakat mengambil perkara-perkara yang besar. Zakat apa yang diinginkan di sini? Mengambil perkara-perkara zakat amwal atau zakat mawashi? Apa? Hudaifah? Zakat mawashi. Mawashi apa? Mawashi geri, tendangan samping, ataupun migeri, tendangan depan. Maka mawashi maknanya bukan tendangan mawashi geri, tendangan samping di karate, tetapi mawashi di makna binatang ternak. Hada al-murad di binatang ternak. Maka jangan mentang-mentang si fulan punya kambing setiap tahunnya terus lahir dan besar di atas 100. Maka wajib dia dalam 1 tahun, jika lebih dari 40, memberikan seekor kambing yang demikian dan demikian. Kemudian datang petugas amil dengan merasa dirinya menjadi petugas dan merasa dirinya bebas berbuat apa-apa, maka dilihat kambing yang paling besar dan paling montok, dan bahkan dia adalah al-fahl. Apa makna al-fahl? Pejantan. Yang semua betina dikawini oleh dia beranak, hamil, istrinya banyak. Lebih dari 40 istri. Kenapa kita hanya 4 saja? Kambing boleh 40 istri. Wa nahnu fuhul misal. Fal jawab, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' lil insan.
Wa amal embe hadal fahal khalas. Mudir wa amir lihaula al-ghanam hatta arba'in sittin tidak masalah. Pagi dengan si fulanah kita sebut fulanah. Pagi dengan embeah, maka di siang dengan kambingah kita pakai tak marbutoh. Alasan imro'ah, kambingah, embeah, dombaah dan seterusnya. Maka di sini khalas ana sa'khudu hada fahl kabir samin maco kekar, tanduknya melingkar dan badannya montok. Maka si petani ataupun yang punya jangan diambil itu. Kenapa? Itu modal kami. Kami bisa menjadi banyak karena fahal itu. Dan anak-anaknya maco-maco semua. Gagah-gagah semua, besar badannya. Ambillah yang lain, kan ini kewajiban untuk Allah. Kenapa mesti diambil karo'imal amwal? Fahim? Sekarang masuk kepada kedoliman tidak dari segi fitrah. Disyaratkan satu dan memenuhi syarat. Harus di atas demikian dan demikian yang nanti akan kita bahas di kitab zakat secara tafsil. Dan sapi pun jangan diambil sapi yang besar dan fahal. Yang besar yang akan menjadikan sebagai pejantan. Maka ini misal, idan wa qara'ima amwalihim la ta'khudu haula al-kibar wa kadzalikal fahl fahada yu'tabar minadul. Idan yakfi, dengan mengambil yang cukup karena ini untuk Allah. Diberikan, dimasukkan kepada zakat. Kemudian dibagikan kepada para fuqara dan seterusnya. Wa taqu da'watal mazlum idan yu'tabar minadulum wal faidah huna janibiyah an mas'alati zulm. Idan yudkar huna karo'ima amwalihim minadzulm. Barang siapa yang ambil zakat dari zakat-zakat kaum muslimin secara zulum tadi, dengan mengambil karo'ima amwalihim, yang mengambil karo'ima amwal yu'tabar zulman. Idan intabihu alal amil. Jangan mentang-mentang amil, aku petugas zakat, berkehendak sendiri, mungkin mau dijual dan uangnya diberikan kepada zakat atau bagaimana, yang penting awas. Dari urgen kepada urgen juga pemahaman tentang kezaliman. Maka setelah mengetahui zakat dan zakat itu wajib dan membayar zakat juga kepada amil agar jangan mendolimi kaum muslimin. Ini juga aham minal aham. Setelah diperintahkan membayar zakat dan mengetahui nisab berapa dan mengamalkan pembayaran zakat, juga dari yang penting memahamkan amil jangan mendolimi mengambil karo'imal amwal. Ini juga faidah, dan faidah sampingan setelah itu Nabi menjelaskan awas jangan membuat dolim. Disebutkan wattaqi da'watil mazlum. Di sini menjadi pendalilan doa orang yang dolim itu awas. Fa'inah laisa bainaha wa bainallahi hijab. Maka dia itu tidak antara Allah dengan orang yang dizalimi hijab. Maknanya du'auhu mustajab. Maka di hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih menjadi syahid di dalam hadis yang pernah kita lewati apa? Salah satu dakwatuhum la turadman al-imamul adil wa sha'im hatta yuftir wa da'watal madlum. Doa orang-orang yang didolimi dikeluarkan oleh ashabus sunan. Hadal hadis menjadi syahid bagi hadis yang di ashabus sunan tadi, menguatkan. Maka doa orang-orang yang madlum awas. Maka ini juga faidah terakhir, karena dakwatul madlum mustajab seperti di hadis yang kami sebutkan tadi. Salah satu dakwatuhum la turad. Maknanya 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Di antaranya doa orang yang terdolimi. Maka awas orang-orang yang sering mendolimi saudaranya dengan panjang tangan. Awas, jangan sampai
doa-doa saudara kita menimpa kalian. Maka yang pernah mencuri, yang pernah bergibah dan selalu membuli saudaranya dan memukul, untuk bertaubat dan minta maaf kepada saudaranya, karena di sini dakwatal mazlum. Aku dibuli terus, aku dicuri uangnya, aku dipukuli terus, aku diperintah terus untuk masak 2 bulan. Aku diperintah terus oleh yang lainnya. Ya, aku memang salah. Setiap manusia mempunyai kesalahan. Namun please, hukumannya 2 bulan masak terus, 2 bulan bersihin kamar mandi terus. Tiap hari aku muntah. Maka 2 bulan. Please, jangan ada yang mendolimi saudaranya. Nanti dia akan berdoa, ya Rob, Allahumma kada wa kada. Ya Rob, Allahumma kada wa kada. Maka bisa jadi tidak diberkahi ilmunya, tidak diberkahi dakwahnya. Kelak dia akan menjadi dai, ternyata dai kepada hizbiyah, dai kepada firaq ad-dhalah. Di antaranya kenapa? Dari doa-doa orang yang terzalimi dulu. Maka lihat kepada para preman-preman santri yang dimana dia mondok tetapi bagaikan mafia dan geng mafia, punya kelompok membuli orang-orang baru, anak-anak yang kecil. Dai ilallah. Setelah itu dia sukses menjadi dai, maka kemudian tiba-tiba yang tadinya bermanhaj ahli sunnah menjadi manhaj bukan sunnah. Kenapa? Dari doa-doa mereka orang-orang yang mazlum. Maka awas sesama tulabul ilm, sesama santri, sesama dai-dai juga, sesama dai jangan mendolimi satu yang lainnya. Karena laisa bainahu wa bainaha fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada hijab doanya. Maka ini dari hadis yang kita pelajari. Dan adapun untuk hadis yang akan kita hafal untuk besok, maka dipersilahkan untuk menghafalnya. Tidak usah kita baca dari hadis Sahal bin Sa'ad karena waktu sudah panjang. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Maka yang akan ditasmi hadis Sahal ibnu Sa'ad. Yang tidak faham artinya bisa menanyakan kepada saudaranya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wal muadzin yu'adzin barakallahu fikum.